Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Eva Anggriani dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi kami kali ini. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul bersyukur. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian bersyukur. Bersyukur adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Namun seringkali kita dilupakan oleh manusia. Untuk mempunyai rasa bersyukur, kita tidak perlu menunggu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Pernahkah kita membayangkan bahwa hidup kita sangat beruntung karena masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan. Dan terpenting itu adalah kehidupan. Bersyukur berasal dari kata syukur yang berasal dari bahasa Arab. Kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dua golongan. Yang pertama, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa beruntung yang menyatakan hati itu lega, senang, dan sebagainya. Menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara, yashkuru, syukron, dan tashkakara, yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat segalanya nikmat Allah. Menurut bahasa syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dan berdasarkan pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kata syukur berasal dari kata syakara yang berarti membuka, sebagai lawan dari kata kafara atau kufur yang berarti menutup. Sedangkan menurut istilah syara, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniai Tuhan yang disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakannya tersebut dengan kehendak Tuhan. Dan bersyukur ini memiliki tujuan itu sendiri ada 4. Yang pertama, untuk berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah diberikan kehidupan. Yang kedua, untuk kita memenuhi dan menjalankan perintah Tuhan bahwa manusia diwajibkan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan karena kita telah diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup ini. Dan yang keempat, kita dapat bersyukur kepada Tuhan dalam bentuk berbagai kepada sesama. Jika kita merasa memiliki kelebihan dalam hal apapun, maka kita wajib berbagi kelebihan tersebut kepada orang lain yang kekurangan. Jika kita tidak memiliki kelebihan apapun, minimal kita mensyukuri bahwa kita mampu berdoa untuk mendapatkan sedikit kelebihan seperti yang dimiliki orang lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Manfaat bersyukur. 1. Menjaga kesehatan mental remaja. Remaja yang pandai bersyukur atau lebih bahagia memiliki pemandangan yang lebih baik terhadap hidupnya, bertingkah laku lebih baik di sekolah. Jika pandai bersyukur, mungkin adalah hal yang diperlukan oleh masyarakat kita untuk menumbuhkan generasi yang siap untuk membuat perbedaan pada dunia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Rajin bersyukur dapat mendorong kesejahteraan seseorang pandangan. Yang ketiga, nilai akademis yang lebih baik. Siswa sekolah menengah yang pandai bersyukur terbukti memiliki nilai akademik yang lebih bagus. 4. Menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain. Jika membantu orang lain yang tertimpa masalah atau memberikan dukungan emosional pada orang lain. Yang kelima, tidur lebih nyenyak. Menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri sebelum beranjak tidur dapat membantu seseorang tertidur lebih nyenyak. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyambung dari manfaat bersyukur, yaitu yang keenam ada memperkuat hubungan dengan pasangan. Sebuah studi yang ditampilkan dalam jurnal Personal Relationship mengungkapkan bahwa mensyukuri setiap hal kecil yang dilakukan pasangan membuat hubungan seseorang dengan pasangannya dijamin akan lebih kuat.
Sama halnya jika Anda membuat jurnal tentang segala yang Anda syukuri dari pasangan, karena hal itu juga akan memberikan dampak positif bagi hubungan. Kemudian yang ketujuh, menjaga kesehatan jantung. Pada tahun 1995, sebuah studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa apresiasi dan emosi positif dapat dikaitkan dengan perubahan variabilitas detak jantung. Hal ini dianggap bermanfaat dalam terapi pengobatan hipertensi dan mengurangi kemungkinan kematian mendadak pada pasien gagal jantung, kongestif, dan penyakit jantung koroner. Yang kemudian 8, memperkuat moral tim. Atlet yang pandai bersyukur lebih sedikit mengalami kelelahan dan lebih banyak mendapatkan kepuasan hidup, termasuk kepuasan terhadap kinerja timnya. Yang 9 yaitu sistem kekebalan yang lebih sehat. Rasa syukur juga dikatakan berkaitan dengan optimisme, sehingga mendorong sistem kekebalan tubuh menjadi lebih sehat. Salah satunya dibuktikan oleh sebuah studi dari University of Utah yang menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan hukum yang stres namun tetap optimis, terbukti memiliki lebih banyak sel-sel darah yang meningkatkan kesehatan sistem kekebalan ketimbang rekan-rekan mereka yang pesimis. Yang 10, mencegah emosi negatif akibat datangnya musibah. Sebuah situs WebMD melaporkan bahwa musibah dapat mendorong munculnya rasa syukur dan hal itu dapat meningkatkan perasaan saling memiliki sekaligus menurunkan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Syahri Hasibuan dengan nomor NPM 190201. Di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada 3 faktor yang tidak bersyukur di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama itu adalah mengeluh. Mengeluh itu adalah hal yang sering kita besar-besarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu yang diutarakan ataupun tidak diutarakan. Maupun itu dia dengan bercanda, serius, ataupun sebaliknya. Ciri tipis tidak ada. Tidak adanya rasa bersyukur ini tidak hanya meliputi kebutuhan kondisi personal saja, tetapi juga diri kita sendiri. Jadi di sini faktor tidak bersyukur itu adalah mengeluh. Terus yang kedua, mengecil-ngecilkan nikmat yang diberikan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah bagian dari budaya-budaya kita yang sering kita besar-besarkan, seperti mengecilkan semua pemberian dari Tuhan kita. Untuk merendah dan tidak sombong tetapi menjadi masalah adalah omongan tersebut sering diulang-ulang, terus berulang, dan sampai akhirnya membuat kita mengecilkan hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah kikir. Tanda tidak bersyukur di sini adalah kikir. Seseorang dia merasa bahwa yang dia dapatkan itu selalu tidak berkecukupan atau kekurangan, sehingga dia tidak mau berbagi dengan sesama dan juga terhadap orang yang lebih rendah dari kita. Sekian dari saya, presentasi saya. Kesimpulannya bakal diteruskan dengan teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi yang berjudul bersyukur. Kesimpulannya dari presentasi kami adalah semua hubungan interpersonal memiliki komponen emosional, di mana pada penelitian akhirnya ditemukan bahwa komponen tersebut akan bisa menjaga suatu hubungan tetap baik atau malah akan menghancurkannya. Jika komponen tersebut negatif, maka hubungan tersebut akan hancur atau akan menimbulkan permusuhan. Tidak ada kepercayaan satu sama lain atau akan bersifat merusak. Cara mengatur emosi
terhadap perilaku kita adalah dengan cara memahami respon emosional kita dan mengatur emosi impulsif dan perilaku destruktif dengan cara mengkomunikasikannya. Bersyukur berasal dari bahasa atau kata syakara yang berarti membuka, sebagai lawan dari kata kafara atau kufur yang berarti menutup. Sedangkan menurut istilah syara, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Tuhan. Jadi ya memang sangat susah ketika kita harus bersyukur, karena kita tahu bahwa setiap individu pasti mempunyai hawa nafsu yang dimana harus terpenuhi, seperti rasa kurang puas atau rasa penasaran, sehingga kita sangat susah untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kebanyakan orang tidak bisa mengatur hawa nafsunya, maka orang itu akan menjadi stres, yang dimana disebabkan oleh keinginan yang tertunda. Dan dari semua itu, setiap orang harus bisa mengontrol dirinya sehingga tingkat stres yang dialami setiap orang bisa berkurang. Ketika kita bersyukur, maka segala kegiatan akan kita lakukan menjadi lebih fresh, lebih baik. Itu disebabkan karena orang yang tidak mempunyai beban dalam hidupnya, dan apabila kita bisa mengontrol diri kita, yang dimana disebabkan oleh hasrat kita yang berlebihan, semua kegiatan yang kita kerjakan akan lebih optimal. Maka dari itu harus tetap bersyukur. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bersyukur.